yang diserang! Raja! 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 Siapa yang berani berdiri paling depan? Siapa yang berani mati demi tanah airnya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang saya banggakan, Dewan Juri yang saya hormati, perkenalkan, nama saya Anaya Nova Baharudin. Saya dari SD Negeri Romang Polong, Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan. Hari ini saya akan bercerita tentang pahlawan besar yang dijuluki ayam jantan dari timur. Siapakah dia? Ada yang tahu? Ya, dialah Sultan Hasanuddin. Cerita ini diambil dari buku kisah para pejuang bangsa yang dituliskan oleh MB Rahim Syah AR, terbitan Bintang Usaha Jaya, Surabaya, tahun 2003. Tahukah kalian bahwa dari tanah Sulawesi Selatan pernah lahir seorang pahlawan besar yang dijuluki ayam jantan dari timur? Namanya gagah, langkahnya tegas, suaranya lantang membela rakyat. Itulah dia, Sultan Hasanuddin, sang raja dari kerajaan Goa yang tak gentar melawan penjajah Belanda. Sultan Hasanuddin lahir di Goa, tepatnya pada tanggal 12 Januari 1631. Ia adalah anak dari Sultan Muhammad Said, Raja Goa yang ke-15, dan ibunya yang bernama Isabeh. Oleh kedua orang tuanya, Hasanuddin kecil diberi nama Imal Lombasi. Sejak kecil, ia telah menunjukkan keberanian dan kecerdasan yang luar biasa. Ayahnya, Raja Goa, sangat bangga kepadanya. "Anakku, kelak engkau akan menjadi pemimpin besar," kata ayahnya sambil menepuk bahunya. Pada usia 8 tahun, Imal Lombasi mulai belajar membaca Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Namanya pun akrab dipanggil dengan sebutan Muhammad Bakir. Seiring pertumbuhannya, ia telah banyak mempelajari tentang pemahaman umum, tentang kepemimpinan, tentang strategi perang, hingga menunggang kuda tanpa pelana. Berlatih menggunakan senjata dan berenang melewati selat dan lautan yang dalam. Ia selalu berkata, "Aku akan melindungi negeri ini dari siapapun yang ingin menjajahnya." Ketika dewasa, di usia 22 tahun, beliau dinobatkan menjadi Sultan Goa yang ke-16. Dan dari sejak saat itu, dunia pun mengenalnya sebagai Sultan Hasanuddin. Saat menjadi raja, negeri Goa sedang dalam ancaman. Bangsa Belanda datang membawa senjata dan tipu daya. Mereka ingin menguasai rempah-rempah dari pelabuhan Goa yang kaya. Mereka ingin memaksa rakyat Goa untuk hanya berdagang hanya dengan mereka. Tapi Sultan Hasanuddin tak gentar. Ia berdiri di depan rakyatnya dan berseru, "Selama darah ini masih mengalir, selama tanah ini masih berpijak di bawah kakiku,
Aku tidak akan menyerah kepada penjajah. Benteng-benteng dibangun, meriam-meriam disiapkan. Beliau memimpin pasukan langsung ke medan perang. Dengan sorban di kepala dan semangat beliau berteriak, "Maju demi kemerdekaan tanah Goa!" Pertempuran demi pertempuran terjadi. Belanda kewalahan. Mereka tak menyangka semangat juang rakyat Goa begitu besar. Karena keberaniannya itu, Belanda pun memberi julukan kepada Sultan Hasanuddin sebagai The Hangis van het Oosten, atau ayam jantan dari timur, yaitu seekor ayam jantan yang tak kenal takut dan siap penyerang jika tanahnya diganggu. Namun perang tak selalu membawa kemenangan. Setelah bertahun-tahun, Belanda mulai menggunakan cara yang lebih licik dan mulai menawarkan perjanjian yang disebut Perjanjian Bongaya. Meski berat, Sultan Hasanuddin akhirnya menyetujuinya demi menghindari penderitaan yang lebih lanjut bagi rakyatnya. Dengan wajah tabah ia berkata, "Terkadang seorang pemimpin harus menelan pil pahit demi kebaikan rakyat yang dicintainya." 12 Juni 1670, tepatnya di usia 39 tahun, Sultan Hasanuddin wafat. Tapi semangatnya tak pernah padam. Namanya dikenang sebagai pahlawan yang tak pernah menyerah, yang cinta tanah air sepenuh hati. Dialah Imal Lombasi Muhammad Bakir Daim Matawang Karayam Bonto Mangape Sultan Hasanuddin Tumengan Aribala Pangkana, pahlawan nasional Indonesia. Dan tahukah kalian, bandara di Makassar kini menyandang namanya, Bandara Internasional Sultan Hasanuddin. Sebuah bukti bahwa perjuangannya abadi. Teman-teman, nilai-nilai positif yang bisa kita petik dari cerita Sultan Hasanuddin, bahwa generasi muda seperti kita juga bisa menjadi pahlawan. Pahlawan bukan hanya mereka yang mengangkat senjata, tapi mereka yang berani berkata benar, rajin belajar, jujur, dan cinta tanah air. Sultan Hasanuddin mengajarkan kepada kita tentang keberanian untuk membela bangsa, semangat belajar dan mencari ilmu, kepemimpinan yang adil dan bertanggung jawab, dan cinta yang tulus kepada rakyat dan negeri sendiri. Demikian cerita dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Salam literasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.